Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisa, mahasiswi Telkom University dari kelas D3 MP4401 dengan nomor NIM 670 420 4001. Di sini saya akan melakukan asesmen 3 dengan mata kuliah manajemen produk. Pertama-tama di sini ada ide generation. Ide generation ini produk yang realistis dan marketable antara lainnya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada produk alat rumah tangga, meja makan, lemari, tempat tidur, sofa, meja hias, dan lain-lain. Yang kedua ada produk kebersihan. Produk kebersihan ini pertama-tama ada sabun, sampo, pengharum ruangan, pasta gigi, pewangi pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga ada produk elektronik. Produk elektronik ini contohnya kamera, handphone, earphone, laptop, kipas angin, radio, dan lain-lain. Yang keempat ada produk kursus. Produk kursus ini contohnya ada berlian, mobil, emas, dan lain-lain. Yang kelima ada produk pakaian. Produk pakaian ini contohnya ada pakaian baju, kaos, jaket, sepatu, dan lain-lain. Yang keenam ada produk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, makanan seperti fried chicken, toge kacang, abon sapi, tempe, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dapur, dan lain-lain. Next, yang kedua ada ide training. Ide training ini faktor yang tepat dikembangkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Produk alat rumah tangga contohnya meja makan, lemari, tempat tidur, sofa, meja rias, dan lain-lain. Dan yang kedua ada produk kursus. Produk kursus ini berlian, mobil, emas, dan lain-lain. Yang ketiga ada produk kebutuhan sehari-hari, makanan seperti ayam pecikan, pie kaca, abon sapi, tempe, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dapur, dan lain-lain. Next, di sini ada konsep development and tense. Konsep development and tense ini produk alat rumah tangga adalah proses perluasan atau perkembangan dalam dunia bisnis khusus pada wilayah atau daerah yang tertentu agar mampu mempercepatkan pemulihan perekonomian yang lebih baik dan meningkatkan memperdaya masyarakat di sekitar wilayah itu pun. Yang kedua ada produk kursus. Produk kursus ini merupakan produk yang berkesan mewah dan istimewa. Konsumen akan rela membayar dengan harga berapapun dan sangat tinggi untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga ada produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari ini suatu produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah habis jika digunakan, sehingga akan lebih sering dibeli oleh konsumen. Next, selanjutnya ada marketing strategi. Marketing strategi ini untuk menggunakan harga yang lebih terjangkau, memasarkan plan produk yang besar, dan untuk promosi produk yang mau dipasarkan lewat via online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau cari tempat yang dipadukan agar menghasilkan respon yang diinginkan di pasar. Next, selanjutnya ada bisnis analis. Yang pertama ada harga pembelian ayam per ekor 30 kali 5 kilo sama dengan 550 dikali 30 hari, totalnya 4.500.000. Yang kedua ada tepung terigu seharga 10.000 dikali 30 hari, totalnya 300.000. Yang ketiga ada minyak goreng dengan harga 11.000 dikali 30 hari, totalnya 330.000. Yang keempat ada telur ayam. Telur ayam dengan harga 10.000 dikali 30 hari, totalnya 300.000.
Yang keempat ada kantong plastik. Kantong plastik ini dengan harga 5.000 dikali 30 hari menjadi 150 hari. Yang keenam ada sewa tempat. Sebulannya dengan harga 350. Jadi modal awal dalam sebulan untuk pembelian bahan dan sewa tempat adalah 5.580.000. Biasanya satu ekor ayam bisa menghasilkan 9 hingga 10 potong fried chicken. Sedangkan harga dijual dari fried chicken sangat bervariasi mulai dari 5.000 hingga 10.000. Jika Anda ingin jual dengan harga 5.000, maka keuntungannya bisa didapatkan 50.000 dikali 50, totalnya 250 kali 30 hari. Sama dengan 7.500.000 dikurang 5.580.000 dengan total 1.920.000. Next, selanjutnya ada produk backlog. Salah satu dari apps. Next, selanjutnya ada produk backlog. Salah satu dari aspek kesehatan dalam produk ini yang diuji adalah terkait kesehatan serta keamanan untuk konsumsi. Pengujian yang dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan tertentu yang berlebihan atau kandungan racun di dalamnya. Dalam melakukan pengujian, para konsumen dilibatkan dalam penelitian mereka. Dipastikan bahwa produk makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi. Next, selanjutnya ada tes marketing. Tes marketing ini pemasaran awal akan saya lakukan kepada keluarga dan masyarakat terdekat saya. Saya hanya tahu apa yang kurang pada produk saya tersebut, hal yang harus diperhatikan dari produk fried chicken dan peyek kacang ini, dengan dari cita rasa, tekstur, warna, dan bentuknya harus lebih konsisten dan tidak berubah-ubah. Next, ada commercialization. Commercialization ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kapan kita sudah yakin dan merasa pas dengan cita rasanya serta puas dengan produk kita dapat memasarkan. Di mana kita menjual produk kita secara offline dengan mencari tempat yang strategis serta di media sosial seperti Instagram, Shopee, Lazada, dan media sosial lainnya. Kepada siapa produk kita bisa dikonsumsi oleh semua kalangan anak-anak hingga dewasa karena ciri khasnya yang beda variasi sehingga tidak dapat membosankan. Bagaimana kita akan menjual produk kita dengan cara mempromosikan secara online maupun offline seperti media sosial, Instagram, Shopee, dan lainnya agar produk kita dapat menjangkau dari pasar yang lebih luas seperti kita mendapatkan endorse produk. Yang terakhir ada kerjasama setelah produk kita berkembang secara pesat. Kita perlu tahu melakukan kerjasama dengan pemerintah atau pihak luar sehingga produk kita semakin lebih dikenal baik dalam negeri maupun luar negeri. Next, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasak fried chicken. Bahan-bahannya adalah 1 kilo ekor ayam. Yang kedua, ada bawang putih digeprek, ada tepung maizena, ladaku, roiko, tepung terigu rendah kalori. Yang terakhir ada garam. Pertama-tama kita masukkan bumbu bawang putih yang sudah digeprek. Lalu yang kedua masukkan 1 paket roiko.
kita akan tuang ke dalam ayamnya. Lalu selanjutnya ada wadahku, secukupnya saja. Lalu kita tambahkan 1 teh sendok garam. Lalu kita aduk hingga sampai merata. Bumbu yang sudah kita kasih akan meresap ke dalam ayamnya. Ketika kita sudah mengaduknya, lalu kita diamkan ayam yang sudah dibumbukan dimasukkan ke dalam lemari es selama 30 menit. Nah, setelah ayam sudah didiamkan di lemari es selama 30 menit, tepung terigu lalu kita campurkan dengan 1 saset Royco. Yang kedua ada tepung maizena 2 sendok makan. Dan selanjutnya kita siapkan 2 telur, lalu kita kocok. Lalu kita ambil baking powder 1 sendok makan. Dan dituang ke dalam wadahnya. Selanjutnya kita aduk-aduk tepungnya hingga merata. Setelah rata, setelah diaduk, kita ambil 1 ayam, lalu campurkan ke dalam kocokan telur. Masukkan ayam ke dalam tepung yang sudah kita racik dan kita aduk hingga bumbu merata. Lalu ayam yang sudah dibaluri dengan telur masukkan ke dalam tepung yang sudah kita racik. Kita taruh ayam ke dalam piring. Lakukan terus menerus. Masukkan minyak ke dalam wajan. Minyak sudah panas. Kita ambil ayamnya, lalu kita masukkan ke dalam wajan untuk menggorengnya. Lalu kita balik. Kita sudah matang ayamnya berwarna golden brown. Ini hasilnya setelah kita menggorengnya, dan ini warnanya menjadi golden brown. Dengan resep turun-temurun dari keluarga. Langsung tonton dan simak videonya ya. Baiklah, ini dia bahan-bahannya. Ada 2 liter santan kelapa, ada 500 gram kacang yang sudah dipotong, kemudian ada 500 gram tumis, ada 14 siung bawang putih, 4 buah kemudian, dan 150 gram kencur. Ada
kacangnya dipotong-potong seperti ini ya. Sekarang saatnya untuk menghaluskan semua bumbu. Masukkan bawang putih dan kemirihan. Masukkan sedikit minyak santan sebagai pengganti airnya ya. Kemudian kita buat sampai halus. Bumbunya sudah halus, langsung saja bumbunya dimasukkan ke dalam air ini ya. Masukkan juga bawang aduk saja hingga semuanya larut. Dan yang terakhir, kita masukkan tepung berasnya ya. Dan diaduk-aduk saja hingga semuanya tercampur ya. Nah, ini dia adonannya. Adonannya tidak ketat dan sedikit kenyal. Sekarang saatnya mencampur adonan. Tuang saja minyak ke dalam loyangnya. Lalu tunggu panas ya, baru kita masukkan adonannya. Setelah loyang panas, langsung saja kita masukkan adonannya beserta kacangnya juga ya. Untuk kacangnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Di sini saya memiliki untuk Jika sudah